Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arina Manasikana. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kehidupan dan pemikiran salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam, yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang sering kita kenal sebagai Imam Al-Ghazali. Beliau adalah seorang tokoh cendekiawan Muslim Persia yang jejaknya tak lekang oleh waktu, memberikan kontribusi monumental dalam bidang teologi, filsafat, sufisme, dan hukum Islam. Langsung saja, yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di Tabaran, wilayah Tus Khurasan, yang sekarang menjadi Iran. Julukan Al-Ghazali berasal dari profesi keluarganya sebagai pemintal wol atau dari nama tempat Ghazala. Ia berasal dari keluarga religius dan berilmu. Ayahnya adalah seorang darwis yang soleh dan mencintai ilmu. Namun, wafat saat Al-Ghazali masih kecil. Sebelum wafat, ia menitipkan anak-anaknya kepada sahabatnya, seorang sufi yang kemudian membesarkan dan mendidik mereka dalam semangat keislaman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang riwayat pendidikan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memulai pendidikan di Tus bersama Syekh Ahmad Al-Radhani, lalu melanjutkan ke Jurjan belajar pada Imam Abu Nasr Al-Ismail. Setelah kembali ke Tus, ia mulai mengenal ajaran tasawuf lewat Yusuf Al-Nasaj. Pendidikan puncaknya di Akademi Nizamiyah Nisapur di bawah bimbingan Imam Al-Juwaini. Ia menguasai teologi, fikih, logika, filsafat, dan tasawuf. Imam Al-Ghazali juga belajar praktik sufistik dari Abu Ali Al-Fadl Al-Farmadi. Setelah wafat dua gurunya, Al-Ghazali makin dikenal luas dan diangkat menjadi ketua teologi di Nizamiyah. Pada usia 34, meski sukses, ia mengalami krisis spiritual dan memilih menempuh jalan sufi untuk mencari kedamaian batin. Materi selanjutnya, saya akan membahas tentang kondisi sosial, politik, dan keagamaan pada masa Imam Al-Ghazali. Yang pertama, saya akan membahas tentang kondisi sosial. Imam Al-Ghazali hidup di tengah interaksi budaya Arab dan Persia yang intens. Masyarakat mulai tertarik mempelajari bahasa Arab dan ajaran Nabi Muhammad. Budaya Persia tetap bertahan meskipun Islam dan budaya Arab semakin meluas. Yang kedua yaitu kondisi politik. Imam Al-Ghazali hidup pada masa kemunduran dinasti Abbasiyah dan menjelang fase disintegrasi dunia Islam. Kekuasaan khalifah hanya bersifat simbolik. Kekuasaan real berada di tangan dinasti Saljuk. Banyak wilayah Islam diperintah sultan secara independen, terpisah dari pusat kekhalifahan. Kondisi keagamaan pada masa Imam Al-Ghazali. Islam mulai dianut luas oleh masyarakat Persia, menggantikan ajaran lama seperti dari Cyrus Agung. Tokoh agama dilibatkan untuk melegitimasi kebijakan penguasa melalui fatwa. Perkembangan pendidikan dan ilmu keislaman didukung oleh negara, termasuk secara finansial. Berikut adalah beberapa karya dari Imam Al-Ghazali. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengaruh pemikiran Al-Ghazali dalam tradisi intelektual Islam. Pemikiran Al-Ghazali, terutama melalui karya Ihya Ulumuddin, berasal menyelaraskan antara syariat dan tasawuf, menjadikan ibadah lahir sebagai jalan pembersihan batin. Karyanya diterima luas oleh kalangan syariat dan tasawuf, serta berpengaruh besar dalam tradisi keilmuan Islam. Tasawuf versi Al-Ghazali bertujuan menghidupkan syariat dan menjauhkan praktik menyimpang. Pengaruhnya menyebar ke seluruh dunia Islam, termasuk Asia Tenggara, dan tetap relevan hingga kini dalam pendidikan dan pemikiran keislaman. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.